Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Shalom. Bolehkah lebih keras kita katakan shalom? Baik Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah Jumat Agung, sebuah hari yang spesial bagi orang percaya. Nah, ketika kita dengar kata Jumat Agung, semua orang tentu tahu, semua menyebut sebagai Jumat Agung. Pertanyaannya ada dua kata, Jumat dan Agung. Bahasa Inggris menerjemahkan sebagai Good Friday atau Jumat yang baik, sebenarnya Jumat yang agung. Saya tidak tahu ya kenapa tidak menggunakan kata great tetapi digunakan kata good. Saudara-saudara, peristiwa Jumat Agung adalah sederhananya, kalau orang tanya apa itu Jumat Agung, maka kita jawab Jumat Agung adalah Jumat di mana kita memperingati penyaliban Yesus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya lebih dalam apa itu Jumat Agung. Sebenarnya Jumat Agung adalah Jumat peristiwa sebelum Paskah. Nah, saya lihat banyak orang salah di hari Jumat ini, mereka mengatakan Selamat Paskah. Saudara-saudara salah. Paskah itu nanti terjadi pada hari kebangkitan. Paskah itu dari kata pesta yang artinya lewat. Jadi Jumat Agung adalah kematian Kristus. Dengan mati maka Tuhan menghalau kita dari atau maut. Jadi saudara-saudara harus bisa bedakan antara Jumat Agung dan Paskah. Sekali lagi, Jumat Agung itu beda dengan Paskah. Jadi kalau hari Minggu baru saudara bilang Selamat Paskah, ya. Hari Jumat saudara bilang Selamat merayakan Jumat Agung, ya. Jadi saya lihat banyak orang salah kaprah di Facebook. Saya coba bawa kita. Nah, kenapa disebut Jumat Agung? Padahal kalau saudara lihat, ini peristiwa bukan agung secara manusia. Kenapa? Karena ada peristiwa kelam, ada terjadi pembunuhan, dan pembunuhan itu bukan untuk orang yang bersalah, justru dibunuhnya orang yang benar, yang bernama Yesus. Tapi mengapa disebut sebagai Jumat Agung? Padahal peristiwanya peristiwa kelam, peristiwanya peristiwa kesedihan, peristiwanya adalah peristiwa kematian. Tapi kok bisa disebut Jumat Agung? Nah, ini yang menarik untuk kita, supaya kita memahami kekristenan. Kenapa disebut Jumat Agung? Sekali lagi, padahal ada peristiwa tragis, peristiwa pembunuhan, dan yang dibunuh tak bersalah. Nah, ini harusnya kita sebut sebagai Jumat tragedi. Tapi kenapa disebut Jumat Agung, saudara? Mari kita temukan bersama-sama. Sekali lagi, mengapa disebut Jumat Agung? Kita lihat bersama-sama ayatnya. Matius pasal yang ke-27. Kita mulai lihat bersama-sama. Matius pasal yang ke-27. Saya mau sebenarnya baca semua ayat ya, seluruh, tapi karena kita tidak punya waktu, saya mau kita baca Matius 27 mulai ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, saudara. Lalu ayat yang selanjutnya, ayat 47 berkata, mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asap, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Saudara, lalu ayat selanjutnya berkata, tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu ia menyerahkan nyawanya. Tadi saya bilang, saudara, kembali pada pertanyaan saya, Good Friday, Jumat Agung. Kalau kita terjemahkan good itu baik, Jumat yang baik. Tapi peristiwanya tidak baik. Tapi mengapa kembali disebut sebagai Jumat Agung? Jumat yang baik. Bahkan kalau boleh saya bilang, Jumat terbaik. Karena ini jawabannya. Yang pertama, kenapa disebut Jumat Agung? Karena Jumat itu menjadi Jumat yang berbeda. Jumat itu adalah Jumat saat dimana Tuhan mengubah kematian atau momen kematian menjadi momen kehidupan. Wow, saudara, disebut agung karena bukan peristiwanya saja,
yang kelihatan yang menyedihkan dan mengerikan. Tapi dalam momen ini, momen Jumat Agung ini, ada kematian anak Allah, anak domba Allah yang mati di atas Golgota untuk apa? Mengubah sebuah momen. Momen apa? Momen kematian menjadi momen kehidupan. Sekali lagi, Tuhan mengubah dari momen kematian jadi momen kehidupan. Saudara lihat, kita baca ayatnya selanjutnya, dikatakan ayat 37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum, mengapa dia mati. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia, perhatikan ini, bersama dengan dia disalibkan apa? Dua orang penyamun, penjahat, di sebelah kanan dan di sebelah kiri, saudara-saudara. Lalu ayat yang ke-42, lalu ia berkata, begini saudara, dalam ayat 37, 38 ini terjadi dialog. Jadi disalib itu terjadi dialog, saudara. Kalau saudara baca ayat 37, 38 ada terjadi dialog. Satu mengatakan begini, katanya lu anak Allah, tapi kalau tidak bisa selamatkan. Aduh, orang pada zaman itu salib itu adalah kutuk. Kenapa? Karena orang yang disalib adalah orang yang dosanya, kejahatannya paling besar. Jadi penjahat satu ini bilang, pasti dia juga penjahat, makanya dia dihukum di sini. Tapi satu itu bilang begini, satu itu bilang begini. Kalau kita baca ayat yang 42, satu bilang begini. Lalu ia berkata, maksudnya penjahat yang satu itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepada penjahat yang satu ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama aku dalam Firdaus. Lihat, ada dua orang yang menggambarkan gambaran manusia di akhir zaman. Satu juga penjahat, satu juga penjahat. Harusnya dua-dua bukan hanya dihukum salib, tapi secara rohani mereka akan mati kekal. Tapi satu punya kesempatan lewat salib, Yesus. Waktu Yesus mati dia bilang, kalau engkau datang, ingat aku. Lalu Tuhan bilang, sekarang juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Saudara lihat, penjahat itu sebenarnya tidak ada harapan untuk hidup. Penjahat itu harus mati dua kali. Ya, kita ini akan menghadapi kematian dua kali ya. Saudara mengerti kematian dua kali. Mati secara fisik ini akan kita mati, tapi mati yang kedua mati kekal, yaitu di neraka. Tapi penjahat yang satu ini karena percaya dia yang mati adalah Tuhan Allah yang menyelamatkan, maka hari itu kematian telah mengubah sang penjahat untuk hidup kekal bersama Tuhan. Saudara-saudara lihat, momennya memang tidak baik. Momen kesedihan, momen kepahitan karena seorang manusia yang benar dibunuh. Tapi dia harus dibunuh supaya apa? Supaya orang diselamatkan. Tuhan dibunuh, Tuhan mati supaya kita tidak lagi mati, saudara. Kadang-kadang saya sedih ya, lihat Jumat Agung begini orang berjalan piknik. Saya pikir ini penjahat luar biasa. Kenapa saya sebut penjahat luar biasa? Karena mereka ambil ini Jumat Agung pakai libur. Padahal Jumat Agung itu penentu engkau mati atau engkau hidup. Karena itu saudara-saudara, Jumat Agung harus engkau beri waktumu untuk Tuhan. Kenapa? Tanpa Jumat Agung kita binasa. Tanpa Jumat Agung surga itu mimpi. Tanpa Jumat Agung kita tetap penjahat selama-lamanya. Tapi lewat Jumat Agung itu kita yang penjahat dikasih label anak Tuhan. Saudara-saudara dengar baik, Jumat Agung Tuhan berubah. Anda bisa bayangkan kalau kita namanya penjahat, ketemu orang pasti orang langsung balik muka. Tapi Tuhan tidak balik muka. Tuhan justru tutup kita pun dosa, lalu kita jadi orang benar dan diselamatkan Tuhan. Saudara dengar, karena itu orang percaya harus bersyukur banyak. Bukan karena kita dapat berkat, bukan karena kita dapat pangkat, bukan karena kita dapat kedudukan. Hidup yang paling berarti waktu engkau mati, Tuhan tebus, lalu engkau jadi hidup. Ingat, kehidupan ini bukan tentang apa yang kita punya hari ini, tetapi tentang keselamatan. Dan Tuhan beri yang terbaik, yaitu dia mati di atas Golgota, supaya Anda dan saya tidak mati, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya bersyukur bahwa Tuhan tidak menyelamatkan orang benar. Tuhan menyelamatkan kita yang orang bilang penjahat kelas kakap. Ya, kalau kita coba periksa diri kita semua,
Setiap kita teman ketemu kita yang sudah berubah ini akan bilang, kita tahu ini satu penjahat besar. Ya, saya dulu punya kehidupan lama dan saya bersyukur ini hari kakak Shirley pun tante ada tante Nona tadi saya lihat di sini. Tante Nona mana? Tante Nona bisa angkat tangan. Tante Nona ini dulu saya berjual di pasar Lebah, di Mama. Tante Nona ini kalau berjual di samping kami mungkin. Tadi saya masuk, beliau langsung senyum. Tapi Tante Nona tahu saya itu masa lalu. Ya, saya berharap Tante Nona sudah lihat sesuatu yang baru karena kehidupan saya cukup kacau dulu ya. Jadi kalau hari ini saya berdiri lalu Tante Nona bisa dengar, saya pikir sebuah anugerah tadi. Harusnya saya mati, harusnya Tuhan ini binasakan saya, tapi Dia pilih saya jadi hamba Allah. Bukan karena saya benar, tapi karena Dia mengasihi dan mencintai saya. Itu sebabnya Dia beri saya penghormatan. Kita jadi anak Tuhan bukan karena kita baik, persis penjahit, tapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Anugerah yang luar biasa. Sekali lagi saya beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jadi kenapa disebut Jumat Agung? Karena Jumat di mana Dia mengubah sang penjahat menjadi orang benar. Saudara-saudara, mujizat itu bukan ketika engkau lumpuh berjalan buta melihat, tapi saat orang lihat, dulu engkau orang jahat, sekarang engkau telah diubahkan Tuhan. Itu mujizat yang terbesar. Amin. Pada saat orang bilang gini, this beda sekarang susah dikit dulu, dulu ini anak dia terkenal, ini anak kacau minta ampun. Tapi pada saat engkau diubah Tuhan, itulah mujizat paling besar. Dan ini orang yang mati tadi, saya pikir waktu nanti di pengadilan Tuhan, yang satu akan menyesal, tahu itu hari beta juga ikut itu satu, kau minta ampun dari Tuhan, tahu itu hari beta ikut dia, tapi terlambat. Keputusan hari ini di Jumat Agung ini, serahkan hidupmu dan kita semua ke dalam tangan Tuhan. Ada amin. Yang kedua, Bapak Mama sekali lagi, kenapa disebut Jumat Agung? Dengar baik-baik, kenapa disebut Jumat Agung? Padahal peristiwanya kelam, kematian, sampai-sampai kekelaman itu digambarkan alam. Betul ya? Pada waktu Yesus mati, saudara lihat terjadi apa? Kegelapan, kata Alkitab. Betul ya? Terjadi kegelapan. Kelam, bukan hanya kelam peristiwanya, tapi seolah-olah alam sedang berduka juga. Alam ikut berduka, peristiwanya berduka, tapi Jumat tetap agung. Kenapa? Karena Jumat itu adalah Jumat momen di mana hidup kita yang tanpa harapan menjadi momen yang penuh harapan. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, momen itu disebut momen tanpa harapan. Tapi kenapa disebut agung? Karena Tuhan mengubah di salib itu dari momen tanpa harapan jadi momen penuh harapan. Mari coba Anda lihat ini. Jadi waktu Yesus tersalib, pasti para musuh bilang, nah, itu lihat, dia kalah. Setan pun berkata, lihat dia mati, dia kalah. Kalah tanpa harapan. Bahkan Yesus pun terlihat dari cerita ini. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Lihat, ini yang bilang Tuhan ini yang bilang Allah ini. Lalu mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Kan Yesus pernah omong sebelum dia mati, nanti 3 hari saya akan bangun bait Allah. Padahal bait Allah itu, bait suci itu dibangun cukup lama. Kok Yesus mau bangun 3 hari? Dia bilang, kotanya kok bisa bangun dalam 3 hari? Maka ejekan ini datang, selamatkan dirimu jikalau engkau anak Allah, turun dari salib. Saudara-saudara, Yesus disalib. Waktu orang bilang begini, apa Yesus ini bisa turun? Bisa. Apa Yesus ini bisa cabut paku lalu dia jalan di atas udara supaya orang percaya dia Tuhan? Betul. Dia pernah berjalan di atas air, tapi kenapa dia tidak melakukannya? Sekali lagi para musuhnya berkata, dia kalah, dia sudah kalah. Pertanyaan saya, apakah dia kalah? Tidak. Mari kita lihat. Kita lihat para musuhnya. Mari kita lihat para musuhnya. 43. Ia menaruh harapan. Orang olok lagi. Katanya ia menaruh harapan pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku anak Allah. Jadi orang dulu Perjanjian Lama, bahkan orang-orang Yahudi punya kepercayaan begini. Kalau Anda sial, Anda itu ada dosa.
Jadi mereka berpikir begini, kalau dia anak Allah pasti dia kudus. Kalau dia kudus, dia tidak disalib gitu. Dia pasti Tuhan selamatkan. Bayangan orang Yahudi seperti itu. Tapi perhatikan ayat 45. Bapak Ibu perhatikan. Mulai dari jam 12, sekali lagi Allah menggambarkan kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam berapa? 3. Mungkin mereka semakin meyakini, lihat, dia bukan hanya mati, alam saja tidak mau menyinari kepada dia. Alam saja gelap. Bicara tentang harapan. Tapi apakah cerita itu sampai di situ, saudara? Tidak. Cerita itu tidak berakhir hanya Yesus sampai mati. Cerita itu tidak berakhir sampai hanya kegelapan. Tapi ini yang terjadi. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Sekali lagi, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan engkau? Lihat, mereka semakin diteguhkan lagi. Lihat, dia sudah menyerah. Dia berkata, Tuhan saja sudah tinggalkan dia. Semua tanpa harapan. Cerita dari ayat tadi per ayat ini sedang bicara Yesus saja seolah-olah kehilangan harapan. Alam seolah-olah kehilangan harapan, sehingga matahari seolah-olah menyembunyikan diri dan berkata, kelam, kelam, dan kelam. Tapi apakah benar kelam? Kita lihat apa yang terjadi setelah peristiwa yang kita anggap sebagai kekalahan tadi. Lalu ayat yang ke-51 berkata, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Lihat, ayat-ayat sebelumnya seolah-olah bertepuk tangan, kami menang. Tapi Allah mulai bergerak dan dikatakan, dan terjadilah gempa bumi dan bukit batu terbelah. Dan ini yang luar biasa. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saudara-saudara, sebenarnya ada ayat 1 yang berkata, lalu pintu tirai tabir bait Allah itu apa? Terbuka. Jadi ada dua peristiwa yang tadi dianggap, oh Yesus sudah mati, oh Yesus kalah. Dia bilang, Bapak, mengapa engkau meninggal? Berarti dia kalah. Tetapi Alkitab bilang mulai begini. Pertama, Tuhan buka tabir bait Allah terbelah jadi 2. Saudara-saudara tahu bahwa manusia selain orang Israel itu kayu apinya neraka. Dengar baik-baik. Jadi jangan sombong ya. Kita ini sebenarnya kayu api neraka. Karena menurut Alkitab Perjanjian Lama, Taurat, yang diselamatkan itu hanya orang Israel. Tapi lewat kematian dia belah. Jadi yang tadinya hanya orang Israel, sekarang Anda dan saya bisa. Kalau dulu yang bisa menghadap Tuhan hanya imam, dan imam itu harus kudus, benar-benar kudus. Itu sebabnya imam pada zaman itu kalau dia mau masuk sembahyang, ada ruang, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang mas suci. Dan ketika dia masuk sampai ruang mas suci, di mana ada tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan, orang imam itu harus diikat kakinya dengan rantai, lalu di kakinya dikasih giring-giring. Jadi kalau dia masuk sampai di ruang maha suci, kalau dia tidak kudus, dia tidak benar, dia mati. Nah, orang tidak berani masuk ke situ. Tahunya bagaimana? Makanya imam itu mungkin dia sambil doa, dia sambil goyang kaki. Jadi giring-giringnya terdengar dari luar. Kalau giring-giring yang sudah terdengar, mereka tahu dia tidak kudus, dia sudah mati. Maka orang akan tarik rantai itu, dan imam itu akan ditarik keluar dari sana. Sadis. Orang Yahudi saja tidak kudus, mati. Tetapi setelah dia mati, gap antara anak Yahudi dengan gap kita sebagai orang anak angkatnya tidak ada lagi. Sekarang semua anak. Lihat, kita ini sebenarnya bukan orang yang penuh pengharapan. Kenapa? Karena kita pasti binasa. Tapi lihat, oleh kematian dia buka. Tadi harus lewat imam. Jadi kalau saudara lihat pernah Yesus bongkar bangkir bait Allah, masih ingat ya peristiwa itu ya? Tuhan marah, dia bongkar bangkir itu. Orang-orang yang berdagang di dekat bait Allah. Pertanyaan kita adalah, Yesus jahat sekali ya. Padahal konteksnya adalah para imam dahulu itu bermain curang. Jadi orang yang mau ditebus dosanya kan harus bawa korban.
Jadi korbannya itu mereka pakai bikin bisnis. Jadi contoh begini, kalau saudara berdosa, saudara bawa korban harus lewat saya yang mempersembahkan korban. Nah, tapi yang akan periksa itu binatang kudus, binatang itu layak atau tidak, itu imam. Maka ketika dia periksa, walaupun Anda punya domba itu layak, dia akan bilang begini, oh ini tidak layak. Lupi beri di sana, mereka sudah kerjasama dengan penjual domba, lembu dan sebagainya, burung merpati di sana. Lalu orang yang tadi di sana akan bilang begini, oh ini yang benar. Lalu dia kasih harga mahal. Padahal kita bawa dari rumah itu sudah korban yang bagus. Sampai di situ mereka tukar. Lalu jadi bisnis. Nah itulah yang membuat Tuhan marah. Maksud saya begini, saudara. Lihat, harusnya kita tidak bisa menghadap Tuhan. Musa pernah bilang begini, siapa yang berani lihat wajah Tuhan? Siapa? Kalau ada yang bisa lihat, mati. Tapi sekarang saya bilang sama saudara, kapanpun saudara datang pada Tuhan dalam keadaan berdosa pun, kadang-kadang kita datang, Tuhan, zaman dulu tidak bisa begitu, datang mati. Tapi lewat pintu anugerah itu terbelah, kita punya kesempatan datang pada Bapa. Itu sebabnya mau jam 1, mau jam 2, mau hampir siang, mau kapanpun ketika kita susah, kita bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena tadi kita manusia tanpa harapan. Sekarang kita punya harapan besar. Kita punya Bapa yang baik. Dulu hanya orang khusus. Sekarang siapapun yang membuka hati bagi Tuhan, Anda punya kesempatan. Yang kedua, lebih menarik adalah dikatakan bahwa apa yang terjadi, peristiwa itu, kalau saudara lihat apa yang terjadi tadi, kalau saudara lihat ayat yang, dan terjadilah gempa bumi dan batu terbelah dan kuburan-kuburan terluka. Banyak orang kudus telah meninggal apa? Bangkit. Benar. Kenapa ada harapan? Karena setelah kematian ada kehidupan. Makanya minta maaf, mama-mama doa yang kehilangan orang yang kita cintai, menangis boleh, tapi jangan menangis terlalu panjang. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa ketika dia mati, maka dia bukan hanya mati untuk kita yang hidup, tapi dia mati dan membangkitkan kita pada waktu kita mati nanti. Makanya Yohanes pasal 11 ayat 25-26 bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dengar Bapak, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi Bapak Mama, tak usah pikir tentang mati. Mati itu hanya merupakan jembatan katanya, jembatan emas. Ada hamba Tuhan yang bilang jembatan emas untuk kita pindah pada kehidupan yang tidak pernah berhenti, yaitu kehidupan yang kekal. Tapi mereka yang tidak percaya Yesus, mereka yang tidak pernah ditebus oleh kematian Yesus, mereka mati, bangkit lagi, mati lagi, yang disebut dengan pembinasaan kekal di api neraka. Tapi kita tidak. Saya mau tanya saudara, itu dari sisi rohani. Saya berpikir begini, ada satu ayat bilang gini, kalau dia saja tidak menyayangkan anaknya, dia mengaruniakan anaknya, apalagi untuk hal-hal yang lain, dia pasti mengaruniakannya. Jadi kalau saudara sedang bergumul sesuatu, rasanya pintu sudah tertutup, lihat, pintu Allah saja tertutup, tapi lewat kematian dia bisa buka. Apalagi pun dia mujizat, apalagi ada pintu anugerah, dia buka kesempatan selebar-lebarnya bagi mereka yang percaya kepadanya. Kita punya harapan. Katanya Pimpro saja, kalau dia ketemu gubernur, dia merasa punya harapan. Harapan apa? Dapat proyek. Ketemu menteri saja, dia punya harapan, karena menteri bisa kasih dia proyek. Kalau sampai tabir ini dibuka, kita ketemu Tuhan, kira-kira harapan apa yang tidak pernah terjadi dalam hidup? Pasti terjadi. Itu yang saya bilang, kematian yang mengubah tanpa harapan menjadi harapan. Wow, ketika saya renung gini, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya ini sebenarnya tanpa harapan. Ada satu lagu tua yang berkata begini, dulu saya jauh dari jalan Tuhan. Betul ya? Orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta
Tuhan beri saya terang, waktu Tuhan tolong saya. Kita orang-orang yang tidak pantas ditolong Tuhan, tapi Tuhan buka pintu anugerahnya untuk kita semua. Dan yang terakhir, saudara-saudara, mengapa disebut momen Jumat Agung? Sebab ini yang terjadi. Dia mengubah momen kekalahan menjadi momen kemenangan. Dari momen kekalahan menjadi momen pembelaan Tuhan. Kenapa disebut Jumat Agung? Karena disebut itu adalah momen kekalahan. Tapi di salib itu, momen kekalahan itu dirubah menjadi apa? Momen kemenangan dan momen pembelaan Tuhan. Coba kita lihat ayat terakhir, ayat 50. Sekali lagi mereka berkata, tapi orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia. Mereka pikir yang disebut Eli itu Elia. Elia ini adalah tokoh yang diagungkan orang Yahudi, tokoh besarnya orang Yahudi. Datang untuk menyelamatkan dia. Lihat, betul ya? Yesus mati, kalah. Itu seperti kalau kita sidang perkara di pengadilan tentang sebuah tanah, lalu hakim mengatakan si A kalah dan Anda adalah si B. Anda berkata, yes, dia kalah, dia habis. Dan ini juga yang terjadi. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Lalu ia menyerahkan nyawanya. Para musuh berkata, lihat, 3,5 tahun mereka ikut Tuhan, sekarang semua mati. Mereka kalah. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Apakah Yesus kalah? Tidak. Ayat 47 mengatakan begini. Perhatikan. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Lihat, pada waktu, saudara masih ingat waktu Yesus belum salib, pernah Pilatus bertanya, mana yang kalian pilih, Yesus atau Barabas? Mereka pilih siapa? Semua berseru, Barabas, salibkan dia, Barabas. Maksudnya Yesusnya disalib, Barabasnya bebas. Karena mereka mau Yesus kalah. Dan benar, pada waktu Yesus mati, orang-orang Yahudi, para imam yang memang menghendaki dia mati, karena dianggap menghujat Allah, karena dia berkata dia seperti Allah atau dia Allah, maka orang Yahudi marah. Kalau bisa dia mati. Maka para imam waktu lihat dia menyerahkan nyawa dan mati, mereka bilang, ya kami menang. Tapi lihat, orang yang ikut hukum, yaitu siapa? Dikatakan ayat yang ke-40 berapa tadi, kita mundur, saudara lihat ini, siapa orang pertama yang Tuhan buat sadar, saudara? Dikatakan bahwa siapa? Kepala pasukan. Kepala pasukan yang bilang, paku. Mungkin dia berkata, paku, hantam, keras. Tapi setelah itu orang pertama yang mengakui bahwa dia salah adalah kepala pasukan. Dia berkata, orang ini orang benar. Saudara lihat, kelihatan Yesus kalah dan orang bisa dengan bebas tertawa, terbahak-bahak. Tetapi dengar baik-baik, orang yang tadi pikir dia menang, akhirnya mengakui dia kalah, alias dia salah. Saya kasih ingat saudara, dengar baik-baik. Tak usah benarkan diri ketika ada orang menyalahkan saudara, padahal saudara benar. Saya ulangi lagi, tak usah bela diri kalau engkau benar, tapi engkau disalahkan. Karena ada waktu, hari ini kelihatan orang itu menang, tapi satu waktu engkau sendiri yang menjadi pemenangnya. Saya heran kalau ada orang suka gosip orang, jatuhkan orang, hancurkan orang. Itu roh 2000 tahun yang lalu, dan roh itu masih ada. Bukan hanya di kalangan sesama bisnis, bukan hanya di kalangan sesama anggota gereja, tapi kadang-kadang sesama hamba Allah begitu berjuang untuk kalau bisa orang itu hancur, orang itu jatuh. Hati-hati saudara. Selama orang itu benar, kemenangan pasti terjadi atas orang itu. Dan saya sudah buktikan dalam perjalanan hidup melayani Tuhan. Selama Anda benar dengan baik-baik, tak usah takut. Orang mau gosip model apapun, kalau Anda pastikan Anda benar, Tuhan pasti bela. Tapi sekali lagi, kalau engkau salah, harus engkau akui bahwa engkau salah.
Tapi kalau engkau salah atau engkau benar, disalahkan, dengar. Orang pertama yang mengakui kepala pasukan. Ini istilah begini. Yang kumpul-kumpul yang mau jatuhkan dia, orang pertama. Dia pun ketua, yang kompor-kompor ini yang bilang dia benar. Saya kasihnya saudara. Ada sebuah tulisan, saudara dengar. Kalau saudara sedang dizolimi orang, saudara dijatuhkan orang, tak usah balas. Pembalasan hak Tuhan. Ada orang bilang begini. Ketika orang tidak menyukai Anda, saudara dengar baik-baik pernyataan. Ketika orang tidak menyukai Anda, dia tidak berani menjatuhkanmu. Karena dia sadar bahwa dia tidak mampu menghadapi. Maka dia akan mengajak orang lain untuk sama-sama menghancurkan. Saudara dengar, dia tidak mampu, tapi dia akan ajak orang lain menghancurkanmu. Tapi ini selanjutnya saya kasih ingat saudara. Ketika itulah dia ajak orang lain sebanyak mungkin untuk jatuhkan saudara. Padahal antara dia dan mereka yang dia cari untuk dukungan menjatuhkan saudara, sebenarnya mereka dua ini, kelompok dua ini juga orang yang bukan bersatu. Mereka juga punya perbedaan, hanya mereka punya kesamaan satu saja: kau hancur. Itu saja. Dan ketika engkau dijatuhkan, orang itu mengatakan kamu hebat. Kenapa? Karena untuk menjatuhkanmu dia butuh orang banyak untuk menjatuhkanmu, padahal engkau hanya sendiri. Contohnya begini, ada orang itu gini, dia ketemu saya misalnya, Bapak baik, ya kan? Tapi dia ketemu teman, misalnya begini, saya supaya saudara ngerti. Ketika Jenny ketemu saya, dia bilang Bapak baik. Tapi ketika dia tinggalkan saya, dia pergi ke Pak Yos, Bapak tidak baik. Kalau Pak Yos juga karena benci saya, dia bilang benar Bapak tidak baik. Tapi di antara mereka, Pak Yos bilang Jenny itu tidak baik. Jenny bilang Pak Yos tidak baik. Tapi mereka kumpul. Ngerti ya? Ini kan terjadi di sekeliling kita. Dua-dua sebenarnya bermusuh. Hanya karena kesimpulannya mereka lagi benci saya, akhirnya dong gabung untuk menjatuhkan saya. Padahal dua-dua sendiri saling benci. Yang terjadi tuh. Ketika saudara pun teman jatuhkan saudara, lalu dia cerita kita jelek, dia cerita itu orang pun jelek. Habis itu biasa itu orang ketemu itu orang yang dia cerita itu orang pun jelek. Betul tidak? Ngerti ya? Dia cerita kita pun jelek, itu orang pun jelek. Jenny jelek. Ya, Jenny itu jelek ke saya gitu. Tapi dia cerita ke Pak Yos, dia cerita begini, selalu mengerti, saya ulang lagi. Jenny cerita ke saya atau ke Pak Yos bahwa saya jelek, ya kan? Dia cerita ke saya jelek kan, gitu. Pak Yos juga cerita saya Jenny itu jelek. Tapi ketemu selfie sama-sama, sahabat selamanya. Padahal ini satu, ada cerita lu punya, ini cerita di beta lu punya. Tapi karena mereka punya otaknya sama menghancurkan saya, ya sudah kita gabung saja. Walaupun keluarnya mereka beda-beda. Ngerti ya? Lihat ini orang. Akhirnya dia bilang ini orang benar. Jangan pernah menyentuh orang yang benar. Kalau lu belum tahu tentang dia, jangan ngomong macam-macam. Lebih baik selidiki dulu supaya saudara tidak mengalami hukuman Tuhan. Saya kasih ingat kaum muda. Saya belajar, saya ajar saudara di gereja ini, jangan ada yang namanya gosip. Duduk kumpul umum orang, saudara tidak beda dengan orang di luar sana. Roh gosip ini sudah dari sana. Yesus itu memang salah. Dan saya kasih ingat saudara, stop. Selama Anda benar puji Tuhan, Anda salah hukuman pasti datang. Dan lebih ngeri adalah saudara lihat ini, bukan hanya itu saudara, bukan hanya kepala pasukan. Sesudah itu, perhatikan lagi. Apakah hanya kepala pasukan? Tidak. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang kerumun di situ untuk tontonan, memang mereka datang untuk lihat kekalahan Yesus. Tapi melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil pukul-pukul diri. Ternyata kami salah.
Ternyata kami salah. Lihat, tadi mereka pikir mereka menang, sekarang mereka bilang, aduh, ternyata kami kalah. Dia yang menang, Yesus yang menang. Tadi saya bilang, peristiwa salib mengubah kekalahan menjadi kemenangan, berubah kekalahan menjadi pembelaan Tuhan. Siapa yang bela? Yesus sudah mati. Siapa yang ngomong di hati mereka? Saya pikir Roh Allah yang ngomong. Dia benar. Saudara, adakah engkau punya pergumulan hari-hari ini? Tadi saya bilang, orang menjatuhkan saudara, orang menghancurkan saudara, no problem. Dalam gereja ini bertahun-tahun saya menggembalakan. Ada orang yang setuju dan mendukung pekerjaan Tuhan. Ada orang yang menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ya. Ada orang yang datang lurus dengan Tuhan dalam gereja Tuhan. Ada yang mau datang bagaimana menjatuhkan satu dengan yang lain. Bertobat. Jangan sampai kutuk turun atasmu baru engkau bertobat. Karena benar tetap benar. Saya kasih tahu saudara bahwa selama orang itu benar, Alkitab selalu bilang Tuhan mengetahui jalan hidup orang benar. Kalau dia tahu jalan hidup orang benar, dia tahu cara bela orang benar. Amin. Karena itu saudara sekali lagi, mereka pukul-pukul diri. Kalau Yesus masih bisa bangkit, Yesus bilang, sudah, masuk kira masuk menang, ternyata bersungkalah. Dalam hidup ini ingat, pada waktu orang berpikir mereka sudah menang, tak masalah. Kita masih punya Tuhan sebagai pemenang. Saya tulis terakhir di sini. Kesimpulan saya begini, saudara, dari Jumat Agung ini kesimpulan saya sederhana. Bila Anda sedang bergumul untuk orang yang menyakitimu, menzolimimu, menjatuhkanmu, ingat hari di mana orang akan bertepuk tangan karena engkaulah pemenangnya. Saya ulangi lagi. Dari ayat ini, dan kita belajar tentang Yesus mati di kayu salib. Bila Anda sedang bergumul untuk orang yang menyakitimu, menzolimimu, menjatuhkanmu, ingat bahwa akan ada hari di mana orang akan bertepuk tangan karena engkau adalah pemenangnya. Hari ini kelihatan engkau kalah jadi orang tepuk tangan, mati lu, surasa lu. Tapi tetaplah andalkan Tuhan sebagai pemenang itu, maka satu waktu tepuk tangan dia atas kekalahanmu akan berubah menjadi tepuk tangan bahwa ternyata Anda pemenang sejatinya. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya punya kesaksian. Jadi begini, kita urus orang nikah, baru kita kasih nikah satu hamba Tuhan, karena pacaran di hamba Tuhan kita kasih nikah. Tapi ada orang yang tidak suka, lalu kompor sana kompor sini untuk menjatuhkan kami. Saya tidak peduli. Kenapa? Karena saya melakukan yang benar. Kecuali saya tidak membiarkan mereka kumpul kebo lain. Ini dia mau menikah hanya karena ya ada perbedaan pendapat dari keluarga. Lalu ada orang kompor hanya untuk memusuhi saya. Bayangkan. Ini tujuan suci, ini tujuan benar. Lalu kompor salah satu pasangan orang tua untuk marah saya, murka saya. Tapi kami bergumul, kami berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya lakukan yang benar. Dan apa yang terjadi? Orang yang di kompor itu ternyata, maaf, saya minta maaf, orang yang kompor itu ternyata anaknya menikah justru meninggalkan Kristus. Ngerti ya? Anaknya yang katanya mau menghancurkan, dia puan ternyata kami bukan orang seiman. Yang satu, kedua, orang yang dia kompor ini justru bilang begini, sudah saya terima. Ngerti? Kalau engkau lakukan yang benar, santai kawan. Tuhan pasti bela saudara. Karena kita adalah pemenang sejatinya. Jadi tak usah bilang, aduh Tuhan besok malu, Tuhan dong suka tawa, Tuhan besok ini dong suka tawa sudah. Tunggu waktu. Biarkan mereka ketawa. Karena Alkitab yang bilang ini. Saya ingat, yang benar akan menjadi pemenang.
Belajar, saya selalu bilang belajar dari apa? Film India. Film India itu dia, saudara lihat, coba nonton film India, semua ceritanya sama. Mau cerita tentang cinta, perang, sebenarnya tujuannya sama. Saya selalu bilang, film India itu yang jago pasti rusak rasa. Betul? Film India itu yang jago itu pasti rusak rasa. Pertama penjahat pukul dia, pertama berkelahi sama-sama kuat, tiba-tiba jagoannya rusak, berdarah, hancur, ditikam, lubang 4. Orang kan lubang 4 tuh mati. Kan film ini itu lubang 8, 10 dan mati. Bahkan dia masih berdiri sambil goyang. Meretu gitu kan. Saya selalu belajar dari film India. Jagoan, makanya kadang orang bilang, aduh kenapa dikalahi. Kita kadang-kadang nonton begitu ya, suka protes. Kok bilang jagoan, lu udah pokok bodoh satu ini. Tenang, yang buat film setahu habis itu nanti tiba-tiba tidak tahu kekuatan dari mana, tiba-tiba dia ingat itu anak. Lalu anaknya bilang, bangun anak, bangun bapak, bangun bapak. Lalu dia bangun, dia hancurkan musuh itu dan mati. Padahal yang lubang 8 dia, itu musuh lubang 1 yang mati, yang musuh. Kenapa? Karena pembuat cerita sudah bikin, lu mau lubang 8, lu nanti menang. Demikian dengan Tuhan. Orang mau jatuhkan Anda model apapun, Tuhan sudah tahu lu pemenangnya. Karena pembuat cerita adalah Tuhan Allah, dan Anda adalah orang yang menang. Yang lucu film India itu baru polisi datang setelah semua aman. Akan di film India kan begitu, tiba-tiba polisi datang angkat dia naik ke rumah sakit baru di sini. Dalam hati polisi model apa? Ini model psikohansi. Tapi itulah manusia ketika kita mengandalkan Tuhan. Manusia seperti itu. Suaman baru kawan datang bilang, setelah Anda jatuh, orang ketawa. Setelah Anda sudah diberkati, pasti polisi itu baru satu mulai deka-deka saudara bilang, kakak, shalom kakak. Kakak baik-baik kok. Padahal waktu kita jatuh dia tepuk tangan. Kita mulai jadi orang, dia mulai deka-deka, kakak, selamat pagi, ti, ito, otu, semua kita disebut. Makanya kita nih, maaf, saya ini kan orang roti. Orang roti itu ada satu kelemahan. Kita kan ada marga Adun, Dun, Malela, Panggidai gitu. Kalau itu Panggidai atau Adun, yang buat masalah orang tanya, Bapak pendeta, Bapak faham apa? Adun. Ini ada satu bunuh orang di Penfui itu. Ketemu jauh. Itu Adu dari mana kok begitu? Tapi kalau itu, itu Adu yang wali kota ini walaupun tidak ada hubungan, itu baik pun nenek pun kakek pun ini anak pun cucu pun ini nenek moyang, masih ada hubungan begitu. Itulah manusia. Ada saat yang kau jatuh, mampus lu. Tapi kalau lu sudah mulai ada berkat naik sedikit, salam kakak, selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan memberkati. Tuhan mengangkat, Tuhan angkat lebih dulu sebelum kau omong. Dengar baik-baik, pergumulan apapun dia sesali, Tuhan mengubah kekalahan jadi kemenangan. Amin. Tuhan memberkati. Stop stres dengan orang, datang pada Tuhan. Amin. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku yang diberkati.